Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teologi sosial dengan subtema teologi kemiskinan. Kita akan mengambil rujukan dari bukunya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama Al-Azhar juga, dulu banyak aktif di Ikhwanul Muslimin. Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar kalau tidak salah ya, tahun 2002 terbitan terakhir ini. Jadi kalau kita bicara teologi sosial ini sebenarnya kan kita bicara tentang bagaimana kita punya komitmen teologis, spirit teologis maupun wacana teologis yang membicarakan serta mewacanakan atau mengeksplorasi mengenai kelompok masyarakat miskin atau kelompok masyarakat bawah. Jadi ini mungkin setara ya dengan gerakan social empowering ya. Dalam sosiologi empowering itu, sosiologi pemberdayaan itu setara, hanya kalau teologi sosial ini kita lebih banyak berwacana di level teologisnya. Kalau kita baca bukunya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam teologi kemiskinan ini, memang dia membangun sebuah gerakan teologis yang bersumber dari gerakan intelektual, di mana ia banyak sekali bicara tentang kemiskinan, terutama kemiskinan dari sudut pandang fikih ya, kemiskinan ekonomi. Kalau dalam bahasa fikih-fikih klasik, orang-orang yang berada di level bawah, di kelompok kelas bawah ini dibagi menjadi dua, yaitu orang miskin dan orang fakir gitu ya, orang fukoro dan masakin kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Jadi orang-orang, kalau definisinya dari para ulama mazhab besar, mazhab klasik itu, orang miskin dan orang fakir berbeda. Kalau orang miskin itu orang yang sudah bekerja tetapi pekerjaannya itu tidak menghasilkan pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Itu yang disebut dengan orang miskin kalau dalam fikih-fikih Islam gitu ya. Jadi orang-orang miskin itu orang yang sebenarnya bekerja, bukan pengangguran, tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Itu dikategorikan sebagai miskin. Tentu saja yang disebut dengan mencukupi kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu kan ya papan, sandang dan pangan itu ya. Itu kebutuhan pokok itu ya. Makan, pakaian dan tempat tinggal, itu yang kebutuhan tersier gitu ya, kebutuhan pokok, kebutuhan primer ya. Jadi tidak, orang miskin orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, makannya, pakaiannya maupun tempat tinggalnya. Itu kalau definisi orang miskin dalam kitab-kitab fikih, yaitu orang-orang yang memang sudah bekerja tetapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan bahkan keluarganya juga. Berbeda dengan orang-orang fakir. Kalau orang-orang fakir ya adik-adik semuanya, orang-orang fakir ini orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan ya, jadi hidupnya tergantung kepada orang lain, bisa pengemis, bisa gelandangan dan sebagainya. Itu orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya, pengangguran itu termasuk orang fakir. Jadi
statusnya kalau dalam kelas sosial itu lebih rendah ya daripada orang miskin. Jadi di level bawah ini ada level bawah A itu orang miskin, kelas bawah A itu level miskin, kelas bawah B itu level fakir, fukoro, orang-orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu yang juga saya kira karena tidak punya pekerjaan tentu dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, masih menggantungkan kepada orang lain itu. Nah, perdebatan-perdebatan wacana intelektual dalam kajian fikih ini dipakai juga oleh Yusuf Qaradawi, sehingga ia menyusun buku yang disebut dengan teologi kemiskinan. Dia menggunakan berbagai dalil Al-Quran dan hadis Nabi, lalu kemudian ia juga banyak memotivasi kepada kaum muslimin agar bisa mengubah keadaannya dari yang miskin menjadi tidak miskin. Itu yang seringkali dia mengutip ayat-ayat Al-Quran itu, Allah tidak akan, saya lupa teksnya itu ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kaum muslim ini, kalau kaum muslim ini tidak mengubahnya sendiri, tidak ada niat atau motivasi itu untuk mengubah nasibnya atau keadaannya atau status sosialnya atau kelas sosialnya dari fakir miskin menjadi tidak fakir dan miskin. Nah, dari situ kita menemukan intisari dari pikirannya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ini secara teologis itu, teologi sosialnya itu ya, kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural yang pertama, yang kedua adalah kemiskinan kultural. Nanti saya akan jelaskan. Jadi dua pokok ini dalam bukunya beliau ini ya, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem ya, sistem yang dibangun oleh struktur secara sistematis yang membuat orang-orang ini selalu hidup miskin gitu ya, karena faktor politik, lebih banyak karena faktor politik atau karena kekuasaan politik yang membuat kekuasaan politik itu tidak membawa dampak ekonomi bagi kelompok-kelompok yang memang secara struktural dimiskinkan oleh kekuatan-kekuatan struktur itu, kekuatan politik. Nah, Yusuf Qaradawi punya pandangan bahwa kaum muslimin ini mengapa menjadi miskin karena disebabkan oleh struktur sosialnya yang tidak memihak orang miskin, atau struktur politiknya. Struktur sosial itu struktur di masyarakat kalau kita menjelaskannya ya, atau struktur politiknya, pemerintahannya, atau struktur globalnya, tatanan dunianya yang memang tidak memihak kaum muslimin, sehingga selalu berada dalam kehidupan dan bayang-bayang kemiskinan. Itu analisis faktor-faktor munculnya teologi kemiskinan dari bukunya Yusuf Qaradawi. Misalnya di mana minoritas muslim di mana karena ditindas sehingga miskin, misalnya di Palestina, atau di mana itu karena struktural gitu ya, yang dilihat oleh Yusuf, atau di Mesir, atau di daerah mana Spanyol dan sebagainya itu, atau manalah pokoknya memang strukturnya itu tidak memihak kaum muslimin atau berlaku tidak adil terhadap kaum muslimin, atau kalau secara umum strukturnya kemiskinan itu juga adalah struktur yang tidak memihak orang-orang kecil, wong-wong cilik gitu ya. Orang-orang kecil ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, tidak diperhatikan oleh struktur sosial, oleh struktur global, sehingga mereka selalu hidup dalam kemiskinan. Nah, tidak dibuka akses pendidikannya, tidak buka akses ekonomi dan sebagainya itu, sehingga mereka amat lambat bahkan stagnan dalam mengalami mobilitas vertikal, perubahan ke
ke atas itu. Lalu yang kedua adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena faktor kebudayaan yang sudah sistemik gitu ya. Adat kebiasaan yang sudah sistemik, yang turun-temurun, yang dalam kajian teologi mungkin lebih dekat ke teologi Jabariyah itu ya, yang terima empandem, yang pasrah kepada Tuhan sepenuhnya itu, atau pasrah terhadap alam ini, hidup ini ya, sudah turun-temurun. Jadi memang kemiskinan tidak menjadi problem sosial bagi dirinya dan kelompok masyarakat itu, atau bagi kaum muslimin, karena memang kaum muslimin ini merasa cukup hidupnya, tidak perlu kaya-kaya, hidup miskin aja sudah cukup bahagia. Ada yang punya pandangan teologi semacam itu, yang Jabariyahisme itu. Jadi mentalnya memang selalu hidup dalam kemiskinan, sehingga kesadaran dia untuk mengubah kemiskinannya itu menjadi tidak ada, karena memang mentalnya dan kebudayaannya sudah turun-temurun berada dalam mata rantai kemiskinan itu ya. Misalnya kakeknya petani gurem ya, karena kakaknya petani gurem, nanti ayahnya jadi petani gurem juga, anaknya, cucunya jadi begitu, cicinya begitu. Itu namanya kemiskinan kultural yang turun-temurun, yang memang pandangan dunianya merasa hidup miskin itu bisa jadi merupakan kebahagiaan tersendiri, atau memang mentalnya lebih senang hidup miskin gitu. Di agama tertentu malah ada yang melegitimasi itu ya. Di agama Hindu misalnya, kemiskinan itu malah menjadi ajaran agama, anjuran dari agama. Jadi para pendeta yang, kalau Anda menyaksikan di Nepal, di pusat-pusat pembakaran jenazah itu, kremasi, atau di Sungai Gangga itu, di Kathmandu, mana ya itu ya, di India itu, atau di Sri Lanka sana, ada orang-orang pendeta yang menghidupnya miskin gitu ya, karena spiritualitasnya keras, tasawufnya keras, dia harus hidup miskin gitu. Itu malah ajaran agama. Atau di ajaran Buddha juga, di Myanmar atau di mana itu, di Asia Tenggara itu banyak, di Kamboja atau di mana itu, yang memang mendorong kemiskinan itu. Para biksu menjadi pengemis, untuk menjadi peminta-minta agar mereka hidup miskin, mendapat belas kasihan dari masyarakat, karena menurutnya mungkin kemiskinan dekat dengan Tuhan dan sebagainya itu ya. Karena orang yang menderita itu biasanya lebih dekat dengan Tuhan, atau pandangan seperti itu. Jadi seperti itu ya adik-adik semuanya. Kalau kita baca bukunya Yusuf Qaradawi dalam teologi sosial ini, dia bicara tentang teologi kemiskinan ini. Lalu ia bicara teologi kemiskinan ini, dia melihat faktor-faktor kemiskinan ini muncul secara teologis maupun sosial. Itu ada dua ya, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan disebabkan oleh sebuah struktur sosial. Yang pertama, baik struktur pemerintahan, struktur masyarakat maupun struktur dunia, tatanan dunia, itu namanya kemiskinan struktural. Yang kedua adalah kemiskinan kultural, kemiskinan yang dibawa oleh mata rantai kebudayaan itu, termasuk ajaran agama juga, yang memang bisa jadi mendorong orang untuk selalu merasa hidup miskin, merasa cukup itu, kekurangan itu, menderita itu, dekat dengan Tuhan dan sebagainya, itu prihatin dan sebagainya itu. Saya kira itu saja ya dari semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi kuliah kita. Monggo kalau ada mau pertanyaan, silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.